Kenapa sampai ketakutan menghindari royalti, pakai suara burung, suara air dan sebagainya, Pak? Apa yang terjadi kepada para pengusaha restoran dan kafe? Apakah karena memang mau menghindar dari bayar royalti? Itu kan fakta ya. Faktanya sekarang orang ketakutan, mau dibilang apa, itu kan fakta. Kenapa begitu? Karena ada peristiwa di Bali itu kan. Ya, sebenarnya kita ini ya pelaku usaha itu jangan dibilang PHRI atau hotel restoran karena banyak sekali yang punya kewajiban untuk membayar ini. Nah, masalahnya kan tiba-tiba ini ada kejutan-kejutan semacam itu, ya kan? Yang tadinya kita tersangkakan ya Pak? Iya, bertahun-tahun ini nggak ada masalah gitu kan? Kita itu sangat menghargai kepada para pencipta lagu, para musisi gitu. Dan kita ingin juga mereka itu juga bisa sejahtera, bisa bangga dengan itunya gitu. Nah, hanya saja memang kita memerlukan transparansi. Bagaimana sebenarnya proses itu bisa sampai ke sana. Ini kan disebut komersil ya. Kalau komersil itu kan berarti ada transaksi jual beli kan gitu gampangnya. Di sana yang menciptakan saya beli. Tapi saya harus ada kepastian dong bahwa yang saya bayarkan ini sampai. Gitu kan. Selama ini kurang transparan Pak Iwan? Saya melihatnya begitu. Karena yang datang ke kita nggak menjelaskan ini lagunya siapa. LMK kamu anggotanya siapa. Kan ada kewajiban itu. Si anggota ini harus kasih surat kuasa kepada LMK untuk nagih. Nah lagunya yang mana? Ya kan sekarang ada sistem informasi lagu ya. Itu kan sebenarnya menurut PP tahun 2021 kan selama 2 tahun harus ada. Ini sudah tahun berapa? Sampai sekarang nggak ada. Lah kita nggak tahu ini lagu siapa misalnya kan. Kita putar lagunya Gundul-Gundul Pacul misalnya. Ya kan? Atau Ilir-Ilir gitu kan. Itu lagunya siapa? Siapa yang punya ini? Ya kan? Yang punya Sunan Kalijogo. Nah itu sih di mana ahli waris Cawang itu? Kita juga nggak tahu ceritanya. Tadi kan Pak Berat bilang nggak usah pusing kalau yang itu urusan LMKM. Ya tapi bagaimana LKM membuktikan bahwa itu sampai kepada mereka? Kalau datang ke kita, dia nggak bisa menunjukkan mana yang Anda tagih. Saya seharian muter lagunya Bang Once misalnya atau Bang Benny ya. Bang Benny, saya puter nih. 1 hari penuh puter dia punya. Oke. Besok puter dia juga. Sebulan puter dia. Mestinya saya bayarkan ke beliau kan yang punya berhak. Ya. Ini ada nggak kepastian bahwa yang kita keluarkan uangnya itu sampai benar-benar sampai ke penciptanya. Iya. Tidak transparan selama ini? Ya, kita nggak tahu, dan sosialisasinya juga banyak yang nggak ngerti. Ini fakta loh. Saya bukan mau nyalakan, bisa aja undang-undang sekali diundangkan orang harus tahu. Oke. Tapi faktanya kan orang nggak tahu nih. Baik. Terus terang ya Pak ya, ini maaf nih. Pak Trisno begini. Dan saya terusin dulu ya, mohon maaf ya. Ini yang punya kewajiban ini bukan hanya hotel dan restoran, semua ini ada. Tukang nanti sopir angkot pun kalau muter lagu juga kena, warung Tegal juga kena. Enggak, itu yang membuat kita menjadi persoalan ketakutan orang yang begini bahasa ini. LMKN itu jelas dengan peraturan PP 556 itu. Boleh diputarkan lagi peraturannya? 56 itu sangat jelas Pak. Jadi persoalannya Pak Trisno bukan soal alasan saya tidak transparan, jadi tidak dibayar gitu. Saya tidak mau membayar karena saya nggak tahu dibagi atau tidak. Semua itu pencipta lagu di Indonesia sekarang itu sudah hampir seluruhnya masuk ke LMK, memberikan kuasa ke LMK untuk menagih ke. Jadi tidak. Maksudnya bukan urusan pengusaha untuk tahu itu dibayar atau tidak. Saya pikir memang kan sudah diserahkan. Serahkan, penuhi kewajibannya. Sistemnya ada lisensinya. Percayakan kepada LMK. Yes. Oke. Mumpung di sini Pak Benat, mohon saya potong. Mumpung di sini ada pencipta lagunya. Karena tadi di sini PHRI mengatakan kita tidak tahu sampai atau tidak kepada seharusnya menerima hak. Coba Mas Bembi, sampai tidak itu semua, bagaimana transparansinya selama ini? Ya sebenarnya kalau kita berangkat dulu, kita lihat dari di luar negeri dulu ya. Persoalan seperti ini kayaknya nggak kedengaran di luar negeri ya, karena mereka semua pengguna-pengguna restoran, kafe dan lain-lain semua sepertinya taat membayar gitu ya. Tapi saya bisa merasakan keresahan dari Pak Trisno ya mengenai tidak transparanan. Jadi memang dengan keterbatasan sistem LMKM pada saat ini, ya mohon maaf,
laporan royalti yang sampai ke saya, memang dengan keterbatasan sekali lagi, dengan keterbatasan sistem yang ada sekarang ini, laporan royalti yang sampai ke saya dari LMK saya itu kurang transparan dan kurang lengkap. Saya bahasanya bukan tidak transparan, tapi kurang transparan. Kenapa kurang transparan? Pertama, ini saya buka dari laporan royalti tahun 2024 sama 2025 ya. Ini ada perbedaan nih, sama yang 2024 ke bawah. 2024 sama 2025 ini mulai ada klaster restoran. Tapi saya tidak tahu tuh restorannya apa. Restorannya apa, lokasinya di mana, bayarnya berapa, ya kan? Jadi nama restorannya tuh nggak ada gitu. Jadi saya nggak tahu nih restoran-restoran siapa, apa aja yang udah bayar gitu kan. Seharusnya kan itu dilaporkan gitu. Seharusnya dilaporkan nama restorannya apa yang udah bayar, terus kemudian jumlah kursinya berapa, ya kan, lengkap kan gitu. Terus kemudian tapi di 2025 ini sudah ada perkembangan, walaupun nama restorannya belum ada ya. Waktu 2024 ke bawah, bahkan tidak ada klaster kafe dan resto, Mbak. Oke. Cuman klaster general aja. Jadi saya udah nggak tahu lagi tuh, yang mana yang restoran. Dari siapa? Restorannya aja nggak ada. Jadi cuma ada nominalnya saja, Mas Bim. Kalau sekarang udah ada restoran tapi nggak ada namanya. Jadi restoran tuh kayak udah langsung rekap kayaknya, udah berapa banyak restoran. Dari restoran berapa gitu. Jadi saya nggak tahu tuh restoran mana aja yang udah bayar gitu. Ini saya yakin pencipta-pencipta lain yang kemudian membaca laporan royalti juga bertanya-tanya. Sebenarnya nih si Indonesia Raya ini kan banyak restoran kan. Gitu. Yang mana aja yang udah bayar gitu kan. Nah, terus kemudian saya bilang kenapa kurang lengkap. Karena kan di sini masih pakai blanket license ya. Nah, blanket license ini katalog lagu saya itu kan harusnya kan diliputi semua sama blanket license itu kan. Di WAMI, kalau saya LMK saya WAMI. Nah, saya lihat laporan royalti saya di WAMI itu, katalog lagu saya nggak lengkap, gitu. Jadi misalnya nih restoran ini, terus lagu saya apa aja, itu harusnya kan meliputi seluruh katalog lagu saya di WAMI, yang namanya blanket kan. Tapi itu tidak juga, gitu. Sehingga memang kurang lengkap dan kurang transparan ini menjadi PR, Pak, untuk LMKN. Oke, kurang lengkap, kurang transparan, nanti boleh ditanggapi, termasuk kita ingin mendengar dari wakil rakyat kita, melihat persoalan ini seperti apa. Masih ada Bang Once dan juga Bang Yanwar di sini, sesaat lagi pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.